Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tiga Serangkai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini sahabat Tiga Serangkai akan belajar bersama Miss Elva. Hari ini kita akan belajar buku Platinum tematik 5, tema 5. Nah, yang akan kita pelajari ada pada halaman 25, yaitu mengenai kegunaan komponen-komponen peta. Nah, sebelum kita mulai, dibuka dulu yuk bukunya supaya lebih jelas. Nah, tentunya sahabat Tiga Serangkai sudah pernah melihat peta ya. Nah, kalau di dalam peta itu tidak hanya untuk menjelaskan letak-letak wilayah, tetapi juga ada komponen-komponen yang lain. Contohnya di bagian atas itu ada judul, kemudian di bawahnya ada keterangan-keterangan lainnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah itu komponen-komponen pada peta. Miss Elva akan bacakan teksnya yang ada pada halaman 26. Yuk dibuka dulu bukunya. Halaman 26. Komponen peta. Komponen peta ada banyak sekali. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Judul peta. Judul peta memuat isi peta. Judul peta juga menginformasikan isi pada peta. Sebelum membaca peta, biasanya seseorang akan membaca judulnya terlebih dahulu. Ada dua cara peletakan judul peta, yaitu di tengah atas peta atau di bagian bawah peta. Yang kedua adalah garis tepi. Garis tepi dinamakan juga border. Garis tepi atau border merupakan garis-garis yang terletak di bagian tepi peta. Ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Garis tepi atau border ini biasanya dibuat tebal dan juga rangkap dua. Kemudian yang ketiga, skala peta. Skala peta merupakan bagian dari peta yang menunjukkan ukuran perbandingan. Skala peta adalah perbandingan jarak yang tercantum di peta dengan jarak sebenarnya. Mengapa dibutuhkan skala peta? Pada dasarnya, peta adalah hasil pengecilan dari sebuah wilayah yang ada di permukaan bumi. Bedanya, bumi yang bulat dilukiskan dalam bidang datar. Proses pengecilan ini tentu akan menghasilkan perbandingan antara kenyataan bentuk yang ada di muka bumi dengan gambar yang dihasilkan. Angka itulah yang disebut dengan istilah skala. Skala merupakan faktor yang sangat penting di dalam sebuah peta. Melalui pengamatan skala, kita dapat membayangkan luas wilayah maupun jarak antara dua tempat yang sesungguhnya di permukaan bumi. Kemudian yang keempat, orientasi atau arah mata angin. Orientasi atau arah mata angin harus selalu ada pada peta dan tidak boleh dilupakan meskipun kita sudah hafal. Arah mata angin akan mempertegas keyakinan kita akan arah sehingga makin mudah untuk memahami arah dalam membaca peta. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan ke arah utara. Kemudian yang kelima, garis astronomis. Dalam peta, kita pasti melihat ada garis-garis yang melintang dan juga membujur di atas pulau-pulau atau wilayah yang ada di peta. Garis-garis tipis yang melintang dan membujur tersebut dinamakan sebagai garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang dibuat dan digunakan dalam rangka mempermudah menentukan posisi suatu tempat di muka bumi. Garis astronomis dinyatakan dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi dengan arah horizontal. Adapun garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal yang membujur dan menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Yang keenam yaitu lettering atau tata penulisan. Lettering atau tata penulisan merupakan salah satu bagian dari peta. Tidak hanya peta, bahkan di berbagai objek bergambar, keberadaan tulisan memang sangat penting. Tata penulisan pada peta mempunyai aturan tersendiri. Ada 4 tata penulisan yang harus diperhatikan. Keempat tata penulisan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama-nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Kemudian yang kedua, nama-nama samudra, teluk,
teluk yang luas, laut, dan selat yang luas harus ditulis dengan huruf kapital miring. Kemudian yang ketiga, nama-nama kota kecil dan gunung harus ditulis dengan huruf kecil tegak. Awal nama kota dan gunung harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang keempat, nama-nama sungai, danau, selat yang sempit, dan teluk yang sempit harus dituliskan dengan huruf kecil miring. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu warna. Warna tidak hanya berfungsi untuk mempercantik tampilan. Pada peta, warna mempunyai peranan sangat penting. Warna-warna menyimpan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan permukaan lokasi yang digambarkan pada peta. Warna-warna yang ada di dalam peta tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hitam. Di dalam peta, hitam merupakan warna yang digunakan untuk menunjukkan batas administrasi, lettering, dan detail mengenai penghunian. Jadi, hitam merupakan warna yang menunjukkan sebuah batas. Kemudian yang kedua yaitu biru. Warna biru di dalam peta digunakan untuk menunjukkan tubuh air seperti sungai, danau, waduk, dan laut. Sementara itu, di peta kita seringkali mendapati warna biru dengan berbagai macam degradasi. Degradasi warna biru tersebut menunjukkan tingkat kedalaman dari tubuh air. Warna biru yang makin tua menunjukkan kedalaman yang lebih. Jadi, perairan yang berwarna biru tua lebih dalam daripada perairan yang berwarna biru muda. Kemudian yang ketiga ada hijau. Hijau adalah warna yang menunjukkan tumbuhan. Di dalam peta, warna hijau berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Lebih tepatnya, warna hijau di peta menunjukkan dataran rendah, vegetasi, atau tumbuhan, serta hutan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah merah. Warna merah di dalam peta menunjukkan keberadaan jalan raya dan kota atau ibu kota. Kemudian yang kelima yaitu warna coklat. Warna coklat di dalam peta digunakan untuk menunjukkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang sangat besar atau sangat curam. Contohnya adalah dataran tinggi atau dataran pegunungan atau daerah pegunungan. Kemudian selanjutnya yang kedelapan merupakan simbol. Simbol merupakan tanda yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Dalam pembuatan peta, pemberian atau pembuatan simbol tidak boleh sembarangan. Setidaknya ada beberapa syarat agar dapat membuat simbol yang baik. Beberapa syarat tersebut antara lain adalah yang pertama, kecil. Simbol pada peta harus dibuat kecil agar tidak terlalu memerlukan ruang pada peta sehingga peta menjadi tidak terlihat penuh. Kemudian yang kedua, sederhana. Simbol pada peta harus dibuat sederhana agar mudah untuk digambar. Yang ketiga yaitu jelas. Simbol harus jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir atau salah arti. Di dalam peta ada beberapa jenis simbol. Jenis-jenis simbol yang ada di peta mempunyai fungsi masing-masing. Beberapa jenis simbol pada peta antara lain adalah yang pertama, simbol titik atau simbol dot. Simbol titik atau simbol dot merupakan simbol yang digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Simbol titik atau simbol dot dapat berupa simbol piktogram, gambar, atau simbol huruf. Yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan batas-batas administrasi, jalan, dan sungai. Simbol ini dapat berupa garis bersambung atau putus-putus dan juga garis tipis atau tebal. Biasanya simbol garis digunakan untuk menyatakan batas-batas wilayah atau sungai. Yang ketiga, simbol luas. Simbol luas merupakan simbol yang digunakan untuk menyatakan tempat-tempat dengan luas tertentu. Selanjutnya yang ke-9 ada legenda. Legenda juga disebut keterangan. Keterangan mengenai peta dan apa saja yang ada di dalamnya inilah yang disebut dengan legenda. Pada umumnya, legenda ditulis ringkas di dalam sebuah kotak yang diletakkan di pojok bawah. Namun, tidak semua peta meletakkan legenda di pojok bawah. Legenda juga bisa diletakkan di tempat lain yang sekiranya tidak mengganggu ketampakan peta, sehingga membuat peta tetap terlihat menarik.
Selanjutnya yang ke-10 yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta merupakan komponen yang sangat penting dalam pembuatan peta. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan sumber serta tahun pembuatan peta agar mendapatkan peta yang terpercaya. Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Sumber dan tahun pembuatan peta menunjukkan data yang digunakan dalam pemetaan sehingga akan memberi kepastian informasi yang disajikan adalah informasi yang akurat. Tahun pembuatan peta menunjukkan kapan peta tersebut dibuat. Jika kita membutuhkan peta untuk kegiatan tertentu, pilihlah peta dengan tahun pembuatan yang paling baru. Peta yang paling baru akan menyajikan berbagai informasi yang sesuai dengan keadaan sekarang. Yang ke-11 yaitu insert peta. Insert peta merupakan komponen pada peta yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Insert peta terdiri ada dua jenis, yaitu insert lokasi dan insert pembesaran. Nah, setelah kita membaca bacaan tersebut, ada dua pertanyaan yang akan Miss Elva berikan. Nanti jawabannya silakan ditulis di buku masing-masing ya. Berdasarkan teks bacaan di atas, pertanyaan yang pertama yaitu, komponen apa sajakah yang ada pada sebuah peta? Kemudian yang kedua, wilayah Indonesia berada pada posisi strategis. Apakah makna dari kalimat tersebut? Nah, selanjutnya silakan jawab pertanyaannya di buku tulis masing-masing. Dari Miss Elva cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.